Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 angkatan 20 peserta Latsar PPSDM Regional Bandung yang beranggotakan saya sendiri Ika Sartika S.Farm Apoteker, kemudian rekan saya Rizky Ramdhani SPD, Risa Wismalia SPD, dan Dini Apriliani SPD. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mind mapping implementasi WOG di era transformasi digital di Kabupaten Garut. Kami akan menjelaskan yang pertama definisi WOG, yang kedua mengapa harus WOG, jenis pelayanan, pola pelayanan publik, dan bagaimana implementasi WOG di Kabupaten Garut. Yang pertama, definisi WOG. WOG atau Whole of Government yaitu sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Mengapa WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kemudian yang kedua, terkait faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Oke, yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu khususnya dalam konteks Indonesia. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Selanjutnya adalah jenis-jenis pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Oke, jenis-jenis pelayanan publik ada 4. Pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk, dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Contohnya seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan barang. Pelayanan barang yaitu untuk menghasilkan jenis-jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tentu, dari pelayanan regulatif ini kita menjadi teratur. Pemaparan selanjutnya adalah mengenai pola pelayanan publik.
setiap pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya masing-masing. Berikut beberapa pola pelayanan yang diberikan oleh pemerintah saat ini. Yang pertama adalah pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan satu atap merupakan pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangan masing-masing. Yang kedua adalah pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya. Yang ketiga adalah pola pelayanan fungsional. Pola pelayanan fungsional merupakan suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang keempat adalah pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Yang terakhir adalah pola pelayanan terpusat. Pola pelayanan terpusat merupakan pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Pemaparan selanjutnya adalah Whole of Government di Kabupaten Garut. Garut Common Center adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal, yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi Common Center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Garut Common Center ini bertujuan sebagai pusat koordinasi, komunikasi, kendali, dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, pelayanan publik, penanganan pengaduan dan pelaporan layanan publik, serta kehumasan. Selanjutnya si jempol, yaitu sistem jaringan elektronik melalui perizinan online. Sistem ini diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online seperti izin operasional rumah sakit, izin mendirikan klinik, izin usaha, dan lain sebagainya. Kemudian si jeruk, yaitu sistem informasi jejaring rujukan. Pemerintah Kabupaten Garut meluncurkan ambulan gratis yang terintegrasi dengan Public Center 119. Jadi, bagi yang membutuhkan tinggal telepon ke nomor 119. Sistem ini bertujuan untuk menekan angka kematian yang diakibatkan oleh terlambatnya pertolongan, terutama menekan angka kematian ibu dan bayi. Selanjutnya, Pasti Oke. Pasti Oke merupakan sebuah pelayanan online di Sdukcapil Garut yang disediakan untuk masyarakat Kabupaten Garut yang akan mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga dan KTP elektronik. Kemudian SIPKD, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Merupakan sebuah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Selanjutnya ada lapor. Lapor merupakan sebuah layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Nantinya, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan dalam berbagai hal, mulai dari keluhan jalan rusak, masalah pelayanan di instansi pemerintahan, hingga permasalahan penerangan jalan. Sekian pemaparan dari kami tentang Whole of Government di Pemerintahan Kabupaten Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.